Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai function atau fungsi. Function atau fungsi itu memiliki pengertian seperti berikut. Function adalah potongan kode program yang dibuat untuk menyelesaikan tugas tertentu. Function merupakan bagian dari kode program utama. Function ini juga dapat dipanggil atau dapat digunakan berkali-kali. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita lihat contoh kode program berikut. Bentar dulu, seperti biasa ya, prosesornya. Oke. Ini adalah int main. Saya hapus saja ya. Nah, ini diperhatikan sebelum fungsi utama ini. Jadi contoh, di sini saya akan membuat sebuah fungsi. Ya. Fungsi itu secara pemanfaatannya itu dibagi menjadi dua. Ada fungsi yang mengembalikan nilai balik atau return value, kemudian ada fungsi yang tidak mengembalikan nilai balik. Oke, berarti nggak ada return value-nya. Pertama, saya akan mencontohkan sebuah fungsi yang tidak memiliki nilai balik. Baik, di sini saya membuat sebuah fungsi, yaitu namanya adalah fungsi 1. Ya, nama fungsinya adalah fungsi 1. Kemudian fungsi 1 ini ditugaskan atau pekerjaannya adalah mencetak sebuah teks yang isinya adalah halo semua. Kemudian dia akan pindah baris atau enter new line. Oke. Kemudian dari fungsi utama kita akan panggil fungsi 1. Sekarang coba kita jalankan terlebih dahulu. Yang muncul halo semua. Ini adalah contoh sederhana dari fungsi ya. Jadi tapi sebenarnya ya pekerjaan fungsi bukan seperti ini, cuman untuk program yang lebih kompleks lagi. Ini hanya contoh. Kemudian ya di sini fungsi itu bisa menerima parameter ya. Parameter itu diletakkan di sini. Contoh ya, ini saya tambahkan dulu using std string. Oke, di sini saya akan menerima sebuah data. Datanya itu saya perlunya disimpan dalam bentuk string. Kemudian saya kasih nama datanya, variabelnya adalah, parameternya adalah nama. Kemudian coba saya tampilkan cout
Kemudian di sini, waktu dipanggil kita harus memasukkan parameternya. Misal seperti ini, fungsi 1 Andi. Masuk ya. Halo semua, perkenalkan nama saya adalah Andi. Jadi bagaimana fungsi ini bekerja? Jadi ketika dipanggil dari sini ya, dipanggil dari program utama, ini program utama, di program utama, data Andi ini akan dikirimkan melalui parameternya fungsi 1 ya, yang ini. Kemudian dia akan diteruskan kemari, disimpan ke sini. Jadi fungsi 1 ini pekerjaannya adalah mencetak tulisan halo semua, kemudian mencetak tulisan perkenalkan nama saya adalah nama. Namanya ini diterima berdasarkan data yang diinputkan di program utama. Oke, ini adalah contoh fungsi yang tidak mengirimkan nilai balik. Oke, selanjutnya, saya akan mencontohkan sebuah fungsi yang mengirimkan nilai balik. Kita kasih nama fungsi 2. Nah, karena dia mengembalikan nilai balik ya, maka di sini saya akan buat dia harus pakai tipe data. Tipe data yang dikembalikan nanti apa misalnya. Contoh kali ini adalah integer. Tipe data yang dikembalikan ke program utama nanti adalah integer. Di sini langsung saya kasih parameter ya. Tipe data parameternya adalah integer, nama parameternya adalah tahun lahir. Nah, yang jelas ketika saya menuliskan return, artinya fungsi ini akan mengembalikan nilai balik. Oke, kita lihat saja contohnya. Nama fungsinya adalah fungsi umur. Yang dimasukkan adalah tahun lahir. Misal 2002 misalnya. 2002 titik koma. Oke, sekarang karena dia akan mengembalikan nilai balik, cout-nya di sini. Cout nanti ketika kita panggil fungsi umur ini, fungsi umur 2002 ini, maka dia akan memanggil program utama. 2002 masuk ke tahun lahir, kemudian 2022 dikurang tahun lahir, nilai tersebut akan dikembalikan kemana? Dikembalikan kemari lagi. Jadi yang ditampilkan adalah nilai yang dikembalikan dari sini. Ya, kita coba. Halo semua, perkenalkan nama saya adalah Andi 20. Nah, ini masih belum jelas ya. Jadi kita perbaiki dulu programnya.
Oke. Halo semua, perkenalkan nama saya adalah Andi, umur saya sekarang 20 tahun. Ya. Jadi contohnya adalah seperti ini. Nah, data ini itu bisa berubah-berubah. Misal kita kasih datanya di sini Budi. Kemudian di sini 2000 2005 misalnya. Nah, maka yang ditampilkan itu juga datanya berbeda. Dan itu dimaksudkan juga bisa digunakan seperti ini. Kalau ini saya kasih pembatas dulu, biasa. Ini supaya nggak dilihat aja tampilannya. Panggil lagi fungsi 1, tapi namanya adalah Chandra misalnya. Kemudian saya tampilkan, copy aja lah ya. Yang ini tidak bisa di copy. Oke, ketik aja lah layout. Itu kita lihat hasilnya seperti apa. Bukan yang seperti ini. Ya. Sekarang dia menampilkan dua buah pemanggilan fungsi ya. Dua buah hasil pemanggilan fungsi. Yang pertama tadi namanya Budi, umurnya 17 tahun. Kemudian yang kedua adalah Chandra, umurnya 12 tahun. Oke, saya kembali dulu kemari, kode programnya. Jadi gunanya fungsi ini ya karena dia bisa mengerjakan, dia kan tadi pengertian adalah potongan kode program yang memiliki tugas tertentu. Nah, tugas tertentu yang pertama fungsi 1 ini adalah mencetak halo semua, kemudian perkenalkan nama saya adalah nama ini sesuai yang diterima dari parameter. Kemudian begitu juga dengan fungsi umur, dia menerima parameter tahun lahir, yaitu berupa data integer ya. Bisa dilihat sendiri datanya berbeda, yang ini string, kemudian yang ini adalah integer. Kemudian
fungsi umur ini dia 2022 karena tahunnya sekarang dikurang dari tahun lahirnya, maka didapatkanlah umur. Maka di sini akan dicetak hasil pengurangannya tadi. Nah, hasil pengurangannya tadi akan dicetak di sini karena apa? Karena ada out, bukan dicetak, sorry. Akan dikembalikan kembali. Dicetak karena ada out saja gitu. Ini tergantung di sini penugasannya apalagi di sini. Ini kali ini saya hanya membedakan juga di sini adalah di sini fungsi satu ini tidak mengembalikan nilai balik ya, tidak ada return value-nya. Sementara yang fungsi umur ini mengembalikan nilai balik atau return value, ada return value-nya. Jadi fungsi itu juga dibagi dua secara pemanfaatannya yang tadi ya, seperti saya jelaskan sebelumnya. Ada fungsi yang tidak mengembalikan nilai balik atau tidak ada return value-nya ya. Karena dia dikerjakan saja. Dia tidak mengembalikan nilai apapun ke tempat dia dipanggil, ke tempat di mana dia dipanggil ya. Tapi ada juga fungsi yang mengembalikan nilai balik. Nah, mengembalikan nilai balik dia akan memberikan sebuah nilai ke fungsi yang dipanggil. Nah, kalau dia tidak mengembalikan sebuah nilai, kita cukup pakai void. Sementara kalau kita perlu dia mengembalikan sebuah nilai, maka kita harus ada tipe datanya di awal nama fungsinya, ya. Kemudian ada kata kunci return. Ya, berarti dia ada return value-nya. Oke, semoga dipahami. Nah, untuk tugasnya akan saya sampaikan di classroom ya. Terima kasih. Sekian, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.